Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan guru SDN Kiring 1 yang telah bersedia hadir pada rapat kali ini yang akan membahas tentang perencanaan pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, di tahun pelajaran mendatang ini pemerintah sudah merencanakan akan memberlakukan kurikulum nasional yang sebelumnya merupakan kurikulum merdeka. Di tahun pelajaran 2024-2025 ini semua sekolah di Indonesia sudah menerapkan apa yang disebut dengan kurikulum nasional. Nah, terkait dengan perencanaan pelaksanaan kurikulum baru tersebut, maka kita sebagai pelaksana pendidikan di sekolah perlu juga memahami kurikulum tersebut, terutama di perencanaan pembelajarannya, agar kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai guru di kelas kita masing-masing dengan profesional dan kompeten. Nah, kesempatan itu mari kita mulai hari ini untuk membicarakan tentang perencanaan pembelajaran. Saya harapkan bahwa kita akan berdiskusi tentang tentang perencanaan pembelajaran ini. Nanti diskusi kita bisa menghasilkan produk berupa perencanaan pembelajaran, berupa dokumen perencanaan pembelajaran yang paling tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berpendapat tentang apa itu perencanaan pembelajaran? Ya Pak, bukan berpendapat Pak, malah mau bertanya. Ya, silakan kalau mau bertanya. Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam perencanaan pembelajaran? Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dalam perencanaan pembelajaran itu, pertama bisa hasil asesmen awal dari peserta didik. Di kurikulum nasional ini kita sebagai guru diharapkan untuk melakukan asesmen awal begitu siswa memulai pelajaran. Jadi kita bisa tahu kesiapan belajar murid dan profil belajar murid. Misalnya di kelas 1 harus bisa dipetakan melalui asesmen awal tersebut mana murid yang sudah bisa membaca, mana yang tidak, mana yang bisa menulis, mana yang tidak, mana yang sudah bisa berhitung dan mana yang tidak. Itu salah satu kegunaan dari asesmen awal. Itu yang mempengaruhi perencanaan pembelajaran. Yang kedua adalah sarana dan prasarana di sekolah. Di dalam perencanaan pembelajaran, misal kita tidak diharuskan memakai proyektor jika di sekolah memang tidak terdapat proyektor. Nah, itu kan masuk dalam perencanaan pembelajaran sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah. Yang ketiga adalah potensi yang ada di sekolah atau kebutuhan belajar atau tuntutan masyarakat. Misalnya jika masyarakat kita mengharapkan adanya siswa yang lebih mumpuni di dalam bidang agama, tentu perencanaan pembelajarannya juga harus mengarah ke sana untuk memenuhi aspek tuntutan dari stakeholder sekolah. Itu saya kira. Nah, perencanaan pembelajaran itu Bapak Ibu terdiri dari 3 aspek. Pertama adalah adanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah apa yang akan kita tuju ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Bapak Ibu, jika ada hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan ketika saya bicara, silakan angkat tangan.
eh, dari mana tujuan pembelajaran itu diperoleh? Tujuan pembelajaran itu diperoleh dari capaian pembelajaran atau yang kita kenal sebagai CP. Nah, CP ini sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam kurikulum nasional tersebut. Di sekolah tidak usah membuat CP lagi, tapi sudah pemerintah yang membuat CP atau capaian pembelajaran. Tugas kita sebagai guru adalah menerjemahkan capaian-capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah ke dalam tujuan pembelajaran itu tadi. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap fase. Ini perbedaannya dengan kurikulum 2013, di mana capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka ini sudah berdasarkan fase, bukan lagi berdasarkan kelas. Kalau saya tidak salah ada 7 fase di dalam kurikulum Merdeka itu. Pertama fase pondasi, itu fase TIKA. Yang kedua fase A, kelas 1-2 SD. Fase B, kelas 3-4 SD. Fase C, kelas 5-6 SD. Fase E ya, kelas D, A, B, C. Fase D itu kelas 8 sampai kelas 7 sampai 9 SMP. Fase E kelas 10, dan fase F terakhir kelas 11 dan 12. Itu 7 fase. Jadi capaian pembelajaran itu sama antara kelas 1 dan kelas 2. Yang tidak sama nanti di alur tujuan pembelajarannya. Mana yang harus dicapai di kelas 1, mana yang harus dicapai di kelas 2. Ini di tujuan pembelajaran. Dari mana tujuan pembelajaran itu diperoleh? Itu tadi, dari capaian pembelajaran. Jadi garis besarnya adalah capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran itu kemudian guru bertugas mengoperasionalkan dengan tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran itulah kemudian ini kan kelas 1 dan kelas 2. Ada tujuan pembelajaran. Mana yang harus untuk kelas 1, mana yang harus untuk kelas 2. Nah, yang harus kelas 1 dan harus kelas 2 itulah yang kemudian disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Jadi yang harus dikedepankan ditaruh di nomor 1, yang harus diakhirkan ditaruh di kelas 2 misalnya. Misalnya ya, ada CP yang mengatakan untuk menguasai berhitung misalnya. Tujuan pembelajarannya berhitung dari 1 sampai 100 misalnya. Nah, guru itu bisa membagi, menguasai penjumlahan 1 sampai 50, ini kelas 1. Sama-sama fase A-nya ini. Menguasai cara berhitung 51 sampai 100 di kelas 2. Ini namanya alur tujuan pembelajaran namanya. Jadi diatur mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan, mana untuk fase A, kelas 1 fase A, mana yang untuk kelas 2 fase A. Silakan Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, disusulkan silakan. Nah, yang kedua, perencanaan pembelajaran itu ada pada langkah-langkah pembelajaran. Kalau sudah tujuan pembelajarannya terbentuk, sudah ada, bagaimana langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut? Langkah-langkah pembelajaran seperti apa? Nah, itu biasanya nanti tercantum di modul ajar, Ibu. Istilahnya sekarang sudah modul ajar. Kalau di kurikulum 2013 namanya RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau yang kurikulum Merdeka ini sudah modul ajar. Bapak Ibu tentu sudah pernah melihat makhluk yang namanya modul ajar tersebut. Terutama di PMM, kalau Bapak Ibu sering buka-buka PMM. Setelah langkah-langkah pembelajaran dibuat, maka langkah terakhir adalah asesmen.
Apa asesmen Bapak Ibu? Penilaian. Ya, penilaian. Yang ada berapa asesmen kalau di kurikulum Merdeka? Macamnya? Ada 2 Bapak Ibu. Ya, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif ini dilakukan di awal pelajaran dan selama proses pelajaran berlangsung. Asesmen sumatif di akhir pelajaran. Bahkan di kurikulum Merdeka itu yang saya pernah dengar, kalau misalnya asesmen formatifnya sudah mencapai tujuan pembelajaran, maka tidak perlu dilakukan asesmen sumatif lagi. Kecuali memang untuk belum tercapai bisa dilakukan asesmen sumatif. Jadi di kurikulum Merdeka ini sebenarnya yang lebih dipentingkan adalah asesmen formatifnya. Karena itu untuk mengukur capaian tujuan pembelajaran peserta didik setiap harinya. Nah, itu di asesmen. Nah, ada 3 seperti yang saya sampaikan di perencanaan pembelajaran itu, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, asesmen pembelajaran. Ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu terkait dengan 3 hal ini? Gimana? Takut apa? Nah, udah jelas. Terkait dengan perencanaan pembelajaran, Pak. Barangkali perlu dijelaskan agar kami lebih jelas dan kami bisa mempraktekkan lebih bagus lagi tanpa ada kesalahan di kelas barangkali. Tentang perencanaan pembelajaran, hal-hal apa saja yang perlu kita pertimbangkan? Mungkin tadi sudah dijelaskan, sudah agak, tapi mungkin ada poin-poin lagi begitu Pak. Kemudian itu semua diwujudkan dalam RPP kalau kurikulum yang lalu, kalau sekarang model ajar. Seandainya sudah persiapan kita rapi, tapi dalam pelaksanaan tidak mencapai target begitu Pak. Apa yang perlu kita lakukan untuk langkah selanjutnya? Terima kasih. Baik. Di dalam perencanaan pembelajaran kita harus merencanakan sebaik mungkin. Namanya perencanaan. Karena gagal merencanakan sama artinya dengan merencanakan kegagalan. Jadi gagal merencanakan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Tetapi pada pelaksanaannya tentu akan ditemui berbagai hal, baik itu tantangan atau rintangan. Bagaimana kalau misalnya tujuan pembelajaran itu tidak tercapai di fase A di kelas 1 misalnya. Nah, inilah keunikan kurikulum Merdeka. Jadi ketidaktercapaian tujuan pembelajaran di kelas 1 itu bisa dilanjutkan di kelas 2. Bisa dilanjutkan di kelas 2. Misalnya sepertinya saya contohkan tadi itu. Tujuan pembelajaran di kelas 1 ATP-nya adalah murid bisa menguasai penjumlahan dari 1 sampai 50. Ini tidak tercapai di kelas 1. Karena kesiapan belajar murid, profil belajar murid itu berbeda-beda. Ada yang memang mempunyai kemampuan matematika yang bagus. Ada yang memang tidak bagus begitu. Nah ini, maka di kelas 2 ini, pembelajaran bisa dilaksanakan secara berdiferensiasi. Ini menjadi pembelajaran yang diagungkan di kurikulum Merdeka. Artinya bisa saja kelasnya sama, tapi materi yang disampaikan tidak sama. Sama-sama pelajaran matematika yang sudah menguasai penghitungan penjumlahan 1 sampai 50 bisa diberikan pembelajaran penghitungan penjumlah 51 sampai 100. Yang belum tetap walaupun sudah di kelas 2. Ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau sampai naik ke kelas 3 ke fase B itu belum juga tercapai ini. Nah, belum juga tercapai.
Nah, apa yang saya baca, silakan nanti saya diberikan masukan jika apa yang saya sampaikan tidak valid. Itu tetap, jadi guru kelas 2 bisa mengajari ini yang tertinggal ini materi yang belum dicapai untuk fase A-nya. Jadi seperti itu. Tapi anaknya tetap naik kelas 3. Itu yang sejauh ini yang saya ketahui seperti itu. Mungkin ada pendapat lain, silahkan terkait itu. Nah, ini perbedaan yang mendasar begitu ya. Baik. Dokumen perencanaan pembelajaran itu yang referensi yang saya baca Bapak Ibu ada 2, ada RPP dan ada modul ajar. Tetapi selama ini yang kita kenal, kalau misalnya sudah memakai kurikulum Merdeka, biasanya yang kita kenal adalah modul ajar. Kalau RPP untuk K13. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana kita sebagai pendidik bisa memperoleh modul ajar? Dari mana Bapak Ibu? Kita kan selama ini sudah melaksanakan kelas 1, 2, dan 5, 4, 5. Dari mana Bapak Ibu mendapatkan modul ajar? Ada? Di PMM sudah ada kan Pak, di PMM aplikasi sudah PMM, ada. tinggal mendownload. Tinggal mendownload. Selain di PMM? Tidak ada ya? Ya. Karena memang pemerintah itu mempersilahkan 3 cara untuk para guru mendapatkan modul ajar. Pertama, dengan merancang sendiri. Saya sampai saat ini belajar belum bisa merancang modul ajar. Saya bukan tidak belajar, saya belajar belum bisa. Nah, yang kedua, bisa dengan teknik ATM. Jadi ambil modul ajar, tiru, kemudian modifikasi. Yang ketiga dengan menggunakan apa yang sudah ada di PMM. Itu diperkenankan oleh pemerintah. Ada 3 cara itu, bisa menyusun sendiri, bisa memodifikasi, bisa mengambil plug apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini oleh guru-guru yang berkompeten membuat modul ajar, kemudian menguploadnya di PMM, kemudian ada kuratornya. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau misalnya mendownload modul ajar di PMM, kemudian ada bagian-bagian tertentu yang tidak sama, itu wajar, karena yang membuat itu guru-guru seluruh Indonesia yang kemudian menguploadnya di PMM, kemudian ada kuratornya, kalau dianggap layak, kemudian bisa kita gunakan bersama-sama. Nah, itu paling tidak itu Bapak Ibu. Nah, harapan saya sebagai kepala sekolah untuk ke depan ini, kalau bisa di ATM ini, kalau bisa di ATM, bukan di ngambil plug gitu di PMM gitu. Kenapa harus di ATM? Itu tadi yang saya sampaikan di awal, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perencanaan pembelajaran. Pertama, paling tidak karena profil murid kita tidak sama. Kesiapan belajar murid kita itu tidak sama antara satu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya di sini kemudian memakai modul ajar yang dibuat oleh Sekolah Maju di Jakarta, tentu kita akan kewalahan. Tidak hanya muridnya, mungkin juga gurunya akan kewalahan untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Misalnya yang kita buat di sini, kemudian diambil secara langsung oleh sekolah yang ada di pedalaman Papua, mungkin juga akan kesulitan. Itulah kemudian kenapa kita butuhkan ATM itu tadi. Jadi ambil, amati, tiru, kemudian modifikasi. Apa yang harus dimodifikasi, terutama di langkah-langkah pembelajarannya. Ini harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita juga sebagai guru.
Kalau misalnya harus melaksanakan pembelajaran berbasis web, misalnya website, sementara di sini belum menguasai, ya jangan gunakan, ubah. Misalnya siswa kita belum familiar dengan menggunakan teknologi informasi, tidak usah menggunakan teknologi informasi dulu. Itu yang disebut dengan modifikasi itu. Saya kira untuk urusan modifikasi, Bapak Ibu yang lebih memahami. Karena Bapak Ibu yang lebih menguasai kelas, bertemu dengan murid tiap hari dengan karakternya masing-masing. Saya sebagai kepala sekolah tidak bisa terlalu masuk ke dalam itu wilayah Bapak Ibu untuk merancang pembelajaran seperti itu. Nah, semoga ke depan, kalau misalnya cukup kesulitan, tidak harus ATM semua. Paling tidak dalam satu semester ada paling tidak 2-3 modul ajar yang kita ATM. Selebihnya gunakanlah yang ada yang dari pemerintah untuk tahap awal. Yang penting ada perubahan, Bapak Ibu. Saya tidak mengharapkan perubahan yang terlalu mencolok begitu, tapi paling tidak ada progres perubahan di setiap minggunya atau di setiap bulannya. Ada peningkatan-peningkatan yang kita lakukan untuk murid kita. Di dalam capaian pembelajaran itu, Bapak Ibu, terkandung pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kalau di K13, kompetensi inti itu sudah mencakup semuanya, termasuk karakter. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu ada di dalam capaian pembelajaran, sementara karakter itu terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Ini nanti di tahun pelajaran yang akan datang akan kita pelajari secara serius tentang penerapan pengembangan profil pelajar Pancasila di sekolah kita yang selama ini belum terlaksana dengan baik. Ini kan sudah semua dari kelas 1 sampai kelas 6 memakai kurikulum nasional. Kita pilihannya akan digarap dengan serius, karena saya juga belum memahami dengan baik. Saya akan mengundang kepala sekolah yang selama ini sudah terlibat di dalam sekolah penggerak untuk belajar bersama tentang itu semua. Nah, saya kira itu Bapak Ibu perencanaan pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait ini? Ya? Cukup ya. Baik, terasa sudah cukup. Saya akan menyampaikan resume dari pertemuan kita kali ini, bahwa perencanaan pembelajaran itu terdiri dari 3, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, asesmen pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu diperoleh dari capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tugas kita sebagai guru hanya pada menentukan tujuan pembelajarannya saja. Nah, dokumen perencanaan pembelajaran itu bisa berupa RPP atau modul ajar, tapi di kurikulum nasional yang kita kenal adalah modul ajar. Nah, kita sebagai pendidik dapat memperoleh modul ajar itu dengan 3 cara. Pertama, dengan menyusun sendiri. Yang kedua, dengan memodifikasi modul ajar yang ada di PMM. Yang ketiga adalah mengambil secara plug tanpa modifikasi modul ajar yang ada di PMM. Saya berharap bahwa kawan-kawan guru bisa melaksanakan pembelajaran di kelas dengan modul ajar yang sudah di ATM, sudah diamati, ditiru, kemudian dimodifikasi. Sesuaikanlah dengan kemampuan awal peserta murid-murid kita dan profil belajar murid-murid kita, agar pembelajaran kita nyantol di kemampuan dan bakat dan minat mereka. Baik, Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti bimbingan untuk perencanaan pembelajaran ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.